Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah imunologi. Dalam kesempatan kali ini saya coba akan menerangkan tentang complement system. Silakan diikuti. Jadi saya terangkan sedikit bahwasanya apa itu komplement. Komplement itu adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah protein. Kurang lebih ada sekitar 20 jenis protein yang bekerja dalam sistem pertahanan tubuh kita. Jadi untuk melindungi tubuh kita dari serangan mikroorganisme patogen. Nah, dari 20 jenis protein ini mereka bekerja melalui suatu jalur yang cukup menarik saya kira. Sistem komplement. Komplement sistem ini bisa dikatakan berada pada sistem imun bawaan, namun dia juga ada irisannya dengan sistem imun adaptif. Kenapa bisa seperti ini? Nanti kita akan coba pelajari lebih dalam lagi. Nanti saya rasa ketika kalian sudah memahami apa yang saya terangkan, insyaallah akan lebih mudah memahami kenapa komplement sistem ini bisa kita jumpai di sistem imun bawaan maupun juga bisa kita jumpai di sistem imun adaptif. Langsung saja kita mulai. Komplement sistem di sini ada beberapa jalur untuk mengaktifkannya. Bisa saya sebut di sini yang pertama adalah classical pathway atau jalur klasik. Yang kedua adalah alternative pathway. Kemudian yang ketiga ada jalur lectin. Sebenarnya ada yang mengklasifikasikan juga memasukkan salah satu jalur dalam complement system ini adalah lysis pathway. Tetapi di sini nanti saya lebih suka memasukkan lysis pathway ini ke dalam dua macam jalur yang pertama. Jadi kalau saya lebih cenderung sistem komplement ini diaktifasi melalui 3 jalur. Nanti kita akan bahas satu persatu kira-kira seperti apa. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah alternatif pathway terlebih dahulu. Kenapa nggak urut, Pak? Nanti kalian akan melihatnya. Kenapa saya mencoba lebih tertarik untuk membahas alternatif pathway terlebih dahulu. Alternatif pathway. Nah, atau jalur alternatif. Jalur alternatif ini adalah meliputi yang pertama saya ingin gambarkan di sini adalah suatu protein komplement yang kita sebut dengan C3 protein. Ini adalah komponen utama yang diperlukan. Nah, C3 ini bersirkulasi di dalam pembuluh darah
juga ada di dalam jaringan. Nah, ketika molekul C3 ini bergerak bebas di dalam sirkulasi, dia akan secara kontinu membelah menjadi dua fragmen protein yang kita sebut dengan C3b dan C3a. Nah, C3b ini merupakan suatu protein yang reaktif. Kemudian dia ini akan mengenali atau menempel pada permukaan suatu bakteri atau mikroorganisme patogen. Ketika C3b berikatan pada suatu permukaan sel dari mikroorganisme patogen, maka selanjutnya dia akan bereaksi dengan suatu molekul protein komplement lainnya yang disebut dengan protein B. Protein B ini ketika dia sudah berikatan dengan C3b, maka ada protein komplement lain yang kita sebut dengan protein D. Ini bereaksi dengan protein B sehingga membuat protein B ini terbelah menjadi protein B besar B kecil dan B besar A kecil, BA dan BB. Nah, ini saya gambarkan lagi ketika dia berikatan dengan molekul C3b. Nah, sedangkan molekul D yang tadi membuat molekul B menjadi terpecah, dia keluar lagi. Di sini saya memiliki molekul C3b B kecil. Nah, yang kenapa saya buat permukaan dari BB ini runcing, karena sesungguhnya molekul C3b B ini kita bisa sebut juga menjadi suatu convertase enzim. Namanya enzim convertase, maka dia berfungsi untuk mengkonvert satu substrat menjadi produk. Substrat apa yang dikonvert? Ya, ini adalah molekul C3 itu sendiri. Dikonvert menjadi apa? Seperti yang awal, C3A dan C3B. Di sini bagian yang seperti pisau ini dia berfungsi untuk memotong molekul C3 menjadi C3A dan C3B, sehingga dengan adanya ketika sudah terbentuk molekul C3BB pada permukaan mikroba patogen, maka molekul C3BB ini berfungsi sebagai konvertase, mengubah C3 menjadi C3A menjadi C3B. Jadi sudah tanpa harus melewati jalur seperti ini lagi.
Begitu sudah menempel menjadi C3 convertase, C3 convertase ini secara otomatis ketika ada molekul C3 dia akan di-convert menjadi C3A dan C3B. Semakin banyak C3B yang dihasilkan, maka akan semakin banyak molekul ini akan tertambat pada permukaan bakteri patogen yang lain. Bisa dibayangkan molekul C3B ini seperti granat ya, dia mudah untuk menempel, kemudian tentu saja akan mengakibatkan suatu mikroba ini mudah untuk dikenali, yang pertama, dan yang kedua setelah ini akan kita pelajari bagaimana molekul C3B ini akan membunuh bakteri. Setelah tadi suatu bakteri atau mikroorganisme patogen ditempeli dengan molekul C3B, semakin banyak molekul C3BBB yang tertambat di suatu permukaan suatu bakteri, molekul C3BB ini akan berinteraksi membentuk suatu dimer dengan bantuan enzim properdin. Saya gambar di sini saja. Maka kalau tadi C3BB ini merupakan suatu C3 convertase, maka dua molekul C3BB dengan bantuan properdin ini akan membentuk suatu C5 convertase. Lebih mudahnya saya gambarkan di sini ada suatu protein komplement lain yang kita sebut dengan C5. Ketika dia bertemu dengan dimer dari C3BB, maka dia bisa diubah menjadi suatu molekul satunya besar, C5B, dan satu molekul kecil yang disebut dengan C5A. Jadi mudah ya, kalau tadi C3 dipecah dua, yang kecil C5A, yang besar C5B. Kalau C5 dipecah menjadi dua molekul juga, yang besar kita sebut C5B, yang kecil C5A. Memudahkan ya, jadi yang B itu pasti lebih besar, yang A itu lebih kecil. C5B ini apa? C5B ini nantinya akan menempel lagi pada permukaan bakteri patogen, membentuk suatu sistem penghancur membran. Ini C5B bergabung juga bersama dengan komplement lain. Ini kita sebut dengan C6. Kemudian ada juga molekul C7. Ada juga molekul protein C8 serta 4 buah molekul C9. 1, 2, 3, 4. Nah, ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mohon maaf.
C9 ini ada 6 C9. Nah, kesemua ini mereka akan membentuk suatu pori-pori di permukaan membran sel dari bakteri patogen atau mikroorganisme patogen. Nah, inilah yang merupakan suatu mekanisme lisis. Jadi dia akan membuat lubang di permukaan bakteri, kemudian membuat bakteri tersebut akan bocor sitoplasmanya, begitu juga organel-organ yang ada di dalamnya akan mati. Nah, ini yang tadi di awal kita sebut dengan lysis pathway. Saya lebih suka memasukkan lysis pathway ini masuk ke dalam alternatif pathway, atau nanti di classical pathway kita akan coba jelaskan sehingga tidak berdiri sendiri. Ya, jadi ini adalah penjelasan dari alternatif pathway dilanjutkan dengan lysis pathway. Inilah cara molekul komplement pada jalur alternatif untuk membunuh bakteri. Ya, bisa kita lihat karena di sini molekul C3 yang diubah menjadi C3b ini mengenali semua permukaan bakteri tanpa adanya antibodi, sehingga jalur alternatif ini bisa kita klasifikasikan masuk ke dalam innate immunity, sehingga dia sifatnya non-spesifik. Maksudnya apa? Bahwasanya ketika ada mikroorganisme apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, tanpa harus dipilah apakah ini merupakan mikroorganisme A atau B atau C, semua dipukul rata dengan molekul komplement melalui jalur alternatif untuk dibunuh. Nah, itu tadi adalah alternatif pathway. Sekarang kita coba belajar bagaimana mengaktifkan komplement dari jalur klasik atau classical pathway. Secara garis besar, classical pathway ini berada pada sistem imun adaptif atau termasuk ke dalam adaptive immune response. Kenapa? Karena di dalam classical pathway, aktivasi komplement melalui jalur klasik ini didahului dengan peran serta antibodi, yang mana kita tahu bahwa antibodi ini adalah salah satu komponen humoral immunity yang termasuk ke dalam sistem imun adaptif atau sistem respon imun adaptif. Baik, jalur klasik ini dimulai dari penempelan suatu antibodi, dalam hal ini adalah imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Sini coba saya gambarkan imunoglobulin G, warnanya coklat. Sedangkan imunoglobulin M saya gambarkan juga warnanya coklat. Tetapi seperti kita tahu, nanti kita akan pelajari imunoglobulin M ini istimewa karena bentuknya yang merupakan pentamer. Jadi kalau satu molekul antibodi kurang lebih seperti ini ya, bentuknya Y. Nah, imunoglobulin M itu ada 5 molekul antibodi yang tertambat menjadi satu.
setelah imunoglobulin G maupun imunoglobulin M ini menempel di permukaan suatu bakteri, dia akan mengikat pada suatu protein komplement besar yang kita sebut dengan kompleks C1. Nah, kompleks C1 ini sifatnya non-aktif ketika dia dalam bentuk bebasnya, tetapi ketika dia sudah berikatan dengan molekul antibodi, kemudian dia berdekatan satu sama lain, maka dia akan melepaskan suatu inhibitornya, membuat kedua C1 ini menjadi molekul aktif. Jadi kuncinya adalah membuat C1 ini saling berdekatan satu sama lainnya. Kalau IgG hanya mempunyai satu Fc region atau satu tangkai kaki seperti ini ya, memungkinkan dia supaya C1 bisa berdekatan, maka harus butuh minimal 2 molekul IgG. Sedangkan kelebihan dari imunoglobulin M ini karena dia adalah suatu pentamer, maka C1 ini bisa berdekatan hanya membutuhkan satu molekul imunoglobulin M. Nah, ketika C1 ini sudah berdekatan, maka dia akan aktif. C1 yang aktif selanjutnya akan mengubah dua jenis protein komplement lain. Di sini saya gambarkan, saya kasih warna beda ini menunjukkan bahwasanya ini adalah molekul komplement yang lain. Nah, di sini adalah molekul protein komplement C4, sedangkan yang ini adalah C2. Nah, C1 yang aktif mampu mengubah C2 menjadi C2A dan C2B. Seperti yang kaidah yang awal kita sebutkan, yang A ini pasti lebih kecil, yang B ini pasti lebih besar. Kemudian dia juga akan mengubah C4 menjadi C4A dan C4B. Saya gambarkan yang sama. Nah, lalu apa yang terjadi antara C2A dan C4B? Dia akan bergabung menjadi suatu kompleks yang kita sebut sebagai C3 convertase. Nah, tugasnya apa C3 convertase? Kembali lagi seperti di awal, dia mengubah atau memecah molekul C3 menjadi C3A dan C3B. Kita masih ingat bahwasanya C3B ini adalah berperan seperti seakan-akan granat yang dia bisa menempel ke permukaan bakteri, kemudian mengaktifkan jalur alternatif atau alternatif pathway. Selain itu, C3B ini juga akan mampu berikatan dengan C3 konvertase tadi. Bisa kita tulis C3 konvertase di sini ini adalah molekul C2A C4B. Karena ketempelan C3B lagi, maka kita bisa tambahkan C2A C4B C3B. Tadi ini adalah C4B,
kemudian C2A, sekarang ketempelan C3B. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, molekul ini, kompleks komplement ini adalah merupakan C5 convertase. Tugasnya apa? Seperti yang ada pada jalur alternatif tadi, dia bertugas untuk mengubah C5, tadi warnanya ini ya, molekul C5 menjadi C5A dan C5B. Masih ingat ya, C5B ini akan berkumpul dengan C6, C7, C8, dan C9 untuk membuat lubang di permukaan bakteri patogen, sehingga para ilmuwan menyebut kompleks C5B, C6, C7, C8, dan C9 ini dengan sebutan membrane attacking complex atau MAC. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya baik melalui jalur klasik maupun jalur alternatif, pada akhirnya untuk membunuh suatu bakteri patogen, dia akan mengaktifkan lysis pathway. Nah, di sini saya itulah alasan mengapa saya tidak mengelompokkan lysis pathway menjadi suatu jalur aktivasi komplement khusus, melainkan dia merupakan lanjutan dari atau tahap akhir cara membunuh bakteri patogen, baik melalui classical pathway maupun melalui alternative pathway. Nah, lalu yang terakhir adalah lectin pathway. Untuk memahami lectin pathway ini akan lebih mudah karena mirip dengan classical pathway, hampir mirip dengan classical pathway. Hanya saja yang membedakan, kalau classical pathway tadi ada antibody yang untuk pendahulunya, sebagai inisiatornya adalah antibody. Sedangkan pada lectin pathway, inisiatornya adalah suatu protein yang kita sebut dengan MPL, atau singkatannya adalah Mannan atau Manosa binding lectin, atau karena dia merupakan suatu protein, biasanya orang juga menyebutnya dengan MBP atau Manosa binding protein. Nah, Manosa binding protein ini bekerja hampir sama dengan mekanismenya ya, dalam lectin pathway ini bekerja hampir sama dengan antibodi imunoglobulin G maupun imunoglobulin M ya. Ini saya hapus dulu. Dimana kalau kita lihat di permukaan suatu mikroorganisme patogen, di sini permukaannya terdiri dari bermacam-macam
senyawa, baik itu protein, ada juga glikoprotein, ada juga molekul karbohidrat yang hanya dimiliki oleh mikroorganisme tersebut. Sedangkan sel-sel yang ada dalam tubuh manusia tidak memiliki protein atau molekul tersebut. Salah satu yang ada pada bakteri tetapi tidak dimiliki oleh sel manusia adalah suatu molekul karbohidrat yang disebut dengan manosa. Suatu molekul glukosa ya, suatu molekul gula yang menyusun karbohidrat tertentu yang ada pada permukaan bakteri. Nah, manosa inilah yang akan dikenali oleh MBP. MBP ini bentuknya hampir mirip dengan C1, hampir mirip dengan molekul C1. Tadi warnanya apa saya lupa ya, anggaplah seperti ini ya. Ini protein MBP. Dia mampu mengenali manosa yang ada pada permukaan bakteri, kemudian mengikatnya. Nah, MBP ini yang kemudian bekerja hampir mirip dengan molekul C1, tapi di mana dia bekerja dengan cara mengkonversi C2 dan C4 menjadi suatu C3 convertase. Nah, kemudian selanjutnya sampai sama persis dengan classical pathway. Ya, jadi itu semua adalah 3 jalur pengaktifasi sistem komplement dalam tubuh kita. Perlu saya ringkas. Yang pertama adalah kalau saya urutkan berdasarkan penjelasan saya, yang pertama adalah alternative pathway, yang kedua classical pathway, dan yang ketiga adalah lectin pathway. Ketiganya ini akan bermuara pada lysis pathway. Kemudian kalau kita coba hubungkan, alternatif pathway ini lebih kepada sistem imun bawaan atau innate immune system. Kemudian classical pathway ini berperan karena ada antibodi, maka dia berperan pada adaptive immune system. Setelah lectin pathway ini mirip classical pathway tetapi tidak menggunakan antibodi, sehingga bisa kita golongkan juga ke dalam innate immune system. Terkait dengan penamaan, harusnya kan innate immune system ini kan bekerja terlebih dahulu sebelum adaptive immune system. Tetapi kenapa ilmuwan menyebut classical pathway itu untuk adaptive immune system, padahal harusnya klasik itu kan lebih awal gitu kan ya. Jadi ini merupakan suatu sejarah di mana awalnya peneliti atau ilmuwan pada saat itu menemukan hanya yang pertama adalah classical pathway saja. Ini ditemukan terlebih dahulu adanya antibodi, kemudian mengaktifasi sistem komplement lainnya. Baru beberapa tahun setelah itu ditemukan jalur yang kedua, yakni alternative pathway, di mana
ilmuwan baru tahu, oh ternyata ada jalur aktivasi komplement yang tidak didahului dengan antibodi, sehingga hanya masalah penamaan saja mereka kemudian menyebut teori yang pertama ditemukan dengan classical pathway, kemudian teori yang ditemukan berikutnya adalah alternative pathway serta lectin pathway. Ya, demikian penjelasan tentang sistem komplement. Di sini tadi kita belajar banyak bahwasanya ada sekelompok protein yang disebut dengan protein komplement yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh kita, mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6, 7, 8, dan 9. Saya harap teman-teman semua lebih mudah untuk memahami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada koreksi atau kurang lebihnya bisa ditulis di kolom komentar. Sekaligus saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.